Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat rahimana wa rahimakumullah. Berjumpa lagi kita di AMK channel Adam Masa Kini. Adapun pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar tahsin dasar, yaitu surah Al-Fatihah. Tetap dukung channel Adam Masa Kini dengan cara subscribe, like, comment, and share. Mudah-mudahan dengan itu kita bisa berbagi ilmu kepada ikhwan-ikhwan yang lain, dengan harapan mudah-mudahan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan membaca surah Al-Fatihah beserta tahsin, dan juga insyaallah akan kita sampaikan kesalahan-kesalahan umum yang terjadi di masyarakat dan koreksi agar kita semua bisa memahaminya dan bisa mengamalkannya dalam membaca Al-Quran sehari-hari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita lihat di bacaan ta'awudz itu kita ketahui bersama ada bacaan a'udzu. Di situ kita perhatikan bahwa ada dua huruf yang hampir berdekatan cara pengucapan hurufnya, seperti hamzah atau alif, a'u, dan setelahnya itu huruf ain. Ketika kita membaca dua huruf yang berdekatan ini, maka kita harus cekatan dalam membacanya, harus bisa membedakan mana huruf yang satu dan mana huruf yang lain. Jadi ketika kita membaca a'udzu, awalnya kita baca alif, langsung kita arahkan ke huruf ain, a'udzu. Akan tapi kita lihat di kalangan masyarakat seperti sekarang ini, mereka banyak membaca itu a'udzu, atau mereka baca keduanya itu dengan huruf ain, a'udzu, atau mungkin kita lihat a'udzu. Jadi di sini terdapat kesalahan yang kita koreksi dan insyaallah bisa kita ubah untuk kedepannya. Jadi yang benar itu a'udzu, alif bertemu dengan ain. A'udzu, dibunyikan alif a, baru kita masukkan ke huruf ain, a'udzu. Dan adapun yang selanjutnya ini lafzul jalalah, a'udzu billah. Situ kita lihat fokus terhadap kata billah. Ba yang berharokat kasrah, setelahnya itu terdapat lafzul jalalah.
Maka apabila lafzul jalalah terdapat sebelumnya huruf yang berharokat kasrah, maka dia dibaca tipis. Kita ketahui juga bersama, kadangkala ada juga orang yang membaca a'udzubillah. Ini kesalahan besar. Atau lamnya a'udzubillah, terlampau ditekankan lamnya. Sedangkan di sini dia hanya dibaca tipis. A'udzubillah, lamnya tipis. Akan tapi kalau setelah atau di teori selanjutnya mungkin kita lihat itu lafzul jalalah sebelumnya itu ada huruf hijaiyah yang berharokat dhammah atau fathah, baru bisa dia dibaca tebal. Misalnya kalau kita langsung aja seperti kata tallahi, jadi itu lafzul jalalahnya itu dibaca tebal, tallahi, ya. Mungkin itu. Yang selanjutnya, kesalahan yang juga kurang kita perhatikan, ini yang mad tabi'i. Contoh kalau kita ambil katanya itu syaitan. Di sini mad tabi'i itu hanyalah berharokat dua harokat. Dilarang kita membacanya lebih dari itu, karena sesuai paduan tahsin dan juga sanad dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke kita, itu cara membacanya dibaca dua harokat, panjangnya hanya dua harokat. A'udzu billahi minasyaitani, dua harokat, tidak lebih dan tidak kurang. Lanjut, Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Di lafzul jalalah itu kita lihat huruf H-nya H besar, ya. Bismillahi hanya H besar. Nah, juga kita perhatikan masyarakat sekarang, mereka tidak memperhatikan hal ini. Mereka hanya istilahnya langsung baca tanpa memperhatikan kondisi hurufnya kayak mana gitu kan. Jadi situ hanya H besar. Kalau kita lihat sekarang, banyak orang membaca seperti Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dia kurang sempurna hurufnya. Kalau H besar itu dia huruf H, kita ucapkan H, dia bergetar di dada. Bunyi H-nya itu terasa besarnya. Suara kita tuh agak mengangkat. Maupun dia dari harokat fathah, kasrah maupun dhammah. Intinya kalau dia huruf H besar, itu kita membacanya agak diangkat suaranya. Bismillahi. Dan selanjutnya kita lihat kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim, itu hanya H kecil, ya. Rahman. Nah, di sini mungkin masyarakat juga kadang-kadang terbalik membacanya. Kadang-kadang mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi situ nggak ada perbedaan H. Adapun yang sebenarnya itu awalnya H besar, baru kita masukkan setelah itu H kecil, Rahman dan Ar-Rahim. Jadi mungkin kita koreksinya seperti ini. Langsung saja supaya paham. Bismillahirrahmanirrahim. Lafzul jalalah itu hanya H besar, dan masuk kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu terdapat hanya H kecil, atau kita katakan hanya H pedas. Lanjut di ayat berikutnya, ayat kedua surah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ini kita simak, lam itu tidak termasuk huruf qalqalah. Jadi apabila dia berharokat sukun, itu kesalahan besar apabila kita membacanya dipantul. Mungkin kita dengar, mungkin orang-orang awam atau masyarakat lain membaca alham. Nah, jadi di sini terdapat kesalahan. Dia lam itu sukun, ya udah kita baca lam, habis itu masuk ke huruf ha. Alham. Jadi ini mungkin bagi kita pemula ini agak sulit, cuman insya Allah kita berusaha semampu kita, continue, dan jangan lupa doa sama Allah. Itu intinya. Jadi di sini lam itu sekali lagi tidak dipantul. Alham, bukan alham. Lanjut, Rabbi. Di situ ada huruf ba
yang memiliki tasydid. Kita ketahui bersama awal huruf ba itu tebal, ya. Huruf ba itu tebal. Ditambah tasydid berarti ditambah tebalnya. Contoh, alhamdulillahi rabbi. Banyak orang sekarang membacanya rabbi, diputus. Dan seolah-olah itu bukan huruf ba, karena hakikat huruf ba itu tebal. Rabbi, ya. Kalau seandainya antum baca rob, itu tidak ada masuk dalam kriteria huruf hijaiyah, ya. Dia huruf ba tebal. Rabbil alamin, dipertebal dengan adanya tasydid lagi, ditambah tebalnya. Lanjut ayat selanjutnya, Ar-Rahmanir Rahim. Mungkin udah ada pembahasan sebelumnya tadi di kata atau di ayat pertama surah Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi udah kita sampaikan sebelumnya. Lanjut, Maliki Yaumiddin. Banyak orang sekarang juga kita lihat kata Maliki, ya. Di huruf kaf Maliki itu kita perhatikan mungkin di Quran, di mushaf itu tidak ada tasydid. Orang-orang membaca atau yang sering kita simak sama-sama, banyak yang baca maliki agak menekan, sedangkan di situ tidak ada huruf atau tidak ada tanda tasydid. Jadi dia kaf lepas. Maliki. Lanjut, kata yaumiddin, kita fokus dari kata yauminya saja. Yaumi itu ada huruf hijaiyah yang berharokat fathah berjumpa dengan huruf waw berharokat sukun. Di sini apabila kita lanjut membaca ayat, terdapat kata ini, kita membacanya langsung, ya. Maliki yaumiddin, tidak lama. Kecuali kita berhenti, misalnya kita lihat di surah Al-Quraisy, li'ilafi Quraisy. Kita wakaf atau kita berhenti, ya. Kita ulang lagi, apabila ada huruf hijaiyah yang berharokat fathah, setelahnya ada huruf ya sukun atau waw sukun, maka dia dibaca cepat apabila kita melanjutkan bacaan. Dan syarat yang kedua, apabila kita baca wakaf, baru dia disebut mad layin. Li'ilafi Quraisy. Cuman kalau yang tadi Maliki Yaumiddin, ini mungkin kesalahan kita dengar juga. Seperti biasanya orang banyak membaca Maliki Yaumiddin. Nah, ini terdapat kesalahan, ya. Jadi koreksinya sekali lagi itu langsung dia Maliki Yaumiddin. Nah, dan juga kata ad-din. Antum lihat di situ ada huruf hijaiyah yang bertasydid. Ini mungkin kita ambil poin supaya kita bisa mengingatnya langsung. Apabila ada huruf hijaiyah yang bertasydid, maka dia ditekan. Semua huruf hijaiyah ditekan. Maliki yaumiddin, middin, terasa kita menekannya dari segi suara atau dari segi kita mengucapkannya, ya. Jadi ditekan Maliki yaumiddin. Sedangkan orang sekarang banyak yang membaca Maliki yaumiddini, middini. Nah, jadi mereka tidak menekan secara khusus, tidak ada penekanan khusus di sana. Sedangkan yang betulnya itu ditekan, ya. Maliki yaumiddin, middin. Lanjut, iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Ini kata na'budu, kita perhatikan di situ huruf ain, ya. Ain ini kalau kita membacanya dengan betul itu dia akan terasa nanti di kerongkongan. Na'budu masuk dia ke kerongkongan. Kalau kita membacanya, ya, dia suaranya itu terdengar masuk ke kerongkongan. Kita pun membacanya itu terasa suaranya masuk ke kerongkongan. Na'budu dijelaskan, disampaikan bunyinya na'budu. Sedangkan orang sekarang banyak membaca iyyaka na'budu, seolah-olah itu bukan ain tapi huruf hamzah. Iyyaka na'budu, Sedangkan yang betulnya, yang benarnya itu
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lanjut, ihdinas siratal mustaqim, ya. Ini antum lihat, fokus pada ayat ini. Kebanyakan orang, ya, kebanyakan dari kita salah di 4 huruf terutama dalam ayat ini. Ihdina, ha, ya. Lanjut, ihdinas, si, masuk ke so, sirata, masuk ke to, mustaqim, qaf. Ada 4 huruf yang mungkin bagi kita, ya, yang belum mengerti itu 4 huruf ini berat, ya. Istilahnya susah bagi orang-orang pemula untuk menguasainya secara langsung, ya. Ha, huruf so, huruf ko, sama huruf ko. Nah, di sini kita lihat tadi huruf ha udah kita bahas. Itu ha besar itu tadi terasa di dada kita. Kita membunyikannya dengan mengangkat suara agak lebih kuat sedikit, ya. Ha, agak menekan dia sedikit di dada kita. Ha, ihdinasi. Masuk ke huruf so. Ini kadang-kadang kerancuan atau keraguan di kalangan masyarakat. Mereka kadang-kadang salah menyebutkan antara huruf so dengan huruf sya. Padahal di sini kalau kita lihat dari segi makhraj, dari segi pengucapannya itu sangat jauh berbeda. Dari bentuk mulutnya dan dari suara yang kita keluarkan. Ihdinasi. Kalau orang lain kita lihat kadang-kadang terbalik atau bahkan salah penyebutan. Sering kita dengar ihdinas sirata, ini sya bukan so. Atau ihdinas sirata, ini huruf sin bukan huruf so. So itu mulutnya dibentuk ihdinasi, so. Sedangkan sya itu pengucapannya lain dan bentuk bibir kita ketika mengucapkan huruf sya itu lain pula dari huruf so. Ihdinasi, bentuk mulutnya itu agak ke depan, diarahkan ke depan, ya, seperti kita mengucapkan huruf so. Masuk kita huruf po. Ingat, huruf po ini beda sama huruf ta. Po, ta atau yang sejenisnya itu kayak do, yang hampir-hampir sama tebal. Ya. Kalau po ini kita mengucapkannya itu tebal dengan pengucapan yang po. Bisa mungkin kalau antum kok susah gitu, ya. Po. Antum ketika ingin mengucapkan huruf po ini, dia lidah ini kita kondisikan. Kayak mana kita lihat mungkin Ustaz kita mencoba huruf to. Kalau ana mungkin ya nyampaikan cara ana mungkin ya nanti kita masing-masing nih memiliki cara yang berbeda lah kan. Jadi tidak harus gini-gini, cuman intinya kita bunyinya harus pas dan pengucapannya harus jelas, ya. Ihdinas sirata, to. Di situ kita mengucapkannya ujung lidah ini mungkin bertemu dengan gigi bawah dan kita tiupkan angin sedikit. Cuman niupkan angin ini tidak dilepas, ditahan sebentar baru kita lepas. Ihdinas sirata, ada angin, cuman habis itu kita lepas. To, ya, itu cara pengucapan huruf to. Yang kita mungkin bingung kayak mana sih cara pengucapannya. Dan lanjut, mustaqim. Nah, ini ada 2 huruf yang hampir sama, cuman beda. Cuman di kalangan orang sekarang atau di orang-orang lain membacanya ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim itu bukan huruf ta dan juga bukan huruf kaf, ya. Huruf kaf itu dia pengucapannya dia ada anginnya sedikit. Bak ada angin. Tapi kalau kita baca ihdinas siratal mustaqim, ini hurufnya ya salah dalam pengucapan huruf kaf, huruf qaf. Yang intinya kita koreksi di sini itu huruf qaf. Mustaqim, tim, ya, beda sama huruf kaf. Kalau seandainya huruf kaf kita masukkan mustaqim. Nah, di situ terdapat perbedaan dalam pengucapan huruf kaf dan huruf qaf. Lanjut ayat berikutnya, siratal ladzina an'amta. Oke, fokus ke kata an'amta. Di situ kita tekan nih sekali lagi, kita fokus huruf nun tidak termasuk huruf qalqalah. Ingat huruf qalqalah 5 huruf. Ba, jim, dal, to, qaf atau ba, ja, da, to, qaf. Selain huruf 5 ini, apabila huruf lain berharokat sukun maka tidak pantul. Hanya huruf 5 ini yang apabila sukun jadi pantul, ya. Itu namanya qalqalah. Sesuai dengan nanti penempatannya entah di tengah ayat, entah di akhir ayat. Nah, itu lain lagi pembagian qalqalah. Cuman kita bahas ini itu huruf nun.
Yang betulnya itu siratal ladzina an'amta, an'amta. Kalau kita dengar masyarakat atau orang-orang di sekitar kita mungkin orang banyak membaca siratal ladzina an'amta, amta. Di sini sedangkan huruf nun tidak dipantulkan. Nah, perlu kita koreksi bersama dan insyaallah kita akan bisa memahaminya bersama. Siratal ladzina an'amta. Habis huruf nun sukun itu langsung kita lepas, masuk langsung ke huruf ta. An'am, afwan. Nun setelah itu masuk ke ain. An'am. Jangan diseret. Karena yang membuat mantul itu karena kita menyeret lidah. An'am. Jadi lidahnya diseret. Dia bukan diseret. Habis kita mengucapkan huruf nun, lengketkan ke langit-langitnya langsung kita lepas. An'am. Bukan diseret. Salah dia. Ya. Di situ huruf nun yang merokat sukun. An'amta. Alaihim tidak ada mungkin. Lanjut. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub. Ingat. Huruf gha kebanyakan masyarakat juga kita dengar itu huruf gha ini mereka ragu antara mana gha mana kha, ya. Ghai dia menyebutkan huruf gha cuman terdengar bunyi makhraj huruf kha. Jadi ini terdapat kesalahan sedikit. Dia gha itu bunyi halus. Gha tidak ada terdengar sedikit pun suara getaran yang keluar dari kerongkongan. Itu kha. Beda dengan huruf gha, lepas dia. Istilah kalau bahasa kita itu mulus dia keluarnya. Gha, ghairi. Nah, setelah itu ada huruf ya. Ingat, huruf hijaiyah yang berkat fathah bertemu dengan huruf ya sukun, maka dia cepat dibacanya apabila dia tidak diwaqaf atau di akhir ayat. Ghairi, bukan ghairi. Salah, ya. Lanjut kita masuk ghairil magh. Itu ada al-maghdu. Kita fokus ke huruf lam. Lam sekali lagi tidak huruf qalqalah. Kita banyak dengar orang membaca ghairil maghdu. Jadi lamnya itu tidak dipantul karena dia tidak termasuk huruf qalqalah. Lanjut maghdu. Gha yang berharokat sukun. Magh. Orang sekarang kita lihat mereka membaca itu gha ini mereka tahan. Ghairil maghdu. Ini kesalahan. Yang benarnya itu kita bunyikan huruf gha, ya, magh, sukun dia kan, kita bunyikan huruf gha makhrajnya, cuman jangan dilepas. Jangan ditahan, dilepas. Magh, ghairil maghdu, lepas saja, jangan ditahan. Ghairil maghdu salah, ya. Jadi langsung lepas, terbuka aja. Ghairil maghdubi alaihim. Lanjut. Maghdubi alaihim. Situ setelah huruf gha. Sini mungkin karena banyak koreksi, karena di situ juga terdapat banyak huruf-huruf yang tebal. Maghdu setelah huruf gha itu ada huruf dha berharokat dhammah. Maghdu. Orang sekarang tidak memperhatikan, banyak yang membaca ghairil maghdubi alaihim, itu huruf dal, bukan huruf dha. Dha itu pengucapannya tebal. Ghairil maghdu mau harokat kasrah, dhammah, fathah, ya. Kasrah, dhammah, fathah. Ghairil maghdubu tebal. Bi alaihim waladh. Juga mungkin di sini pembahasan terakhir atau ya koreksi terakhir, waladh. Antum lihat kata waladh itu waw, setelah itu la, ya. La, lam sama alif, la, wala baru masuk ad-dha. Kalau kita mungkin lihat sebenarnya kan panjang lamnya kan. La yang panjang, wala gitu kan. Cuman setelahnya ada huruf abdolin atau kata abdolin, itu huruf dha yang berharokat kasrah, berharokat dhamma, berharokat fathah. Dia memiliki tasydid. Jadi makanya apapun tasydid yang terdapat di Quran sebelumnya ada huruf hijaiyah, walaupun kayak kata la panjang itu ya, tapi masuk dia ada tasydid, maka di sini matnya tidak berlaku. Akan tetapi pengucapan huruf sebelum tasydid itu dijelaskan. Ya, wala baru masuk ke huruf dha. Wala dha. Kalau kita perlambat wala dha. Kalau orang sekarang mungkin mereka karena takut gitu ya, tidak terucap huruf dha-nya, jadi lam ini nggak diperhatikan. Ghairil maghdubi alaihim walad katanya.
Sedangkan di sini lam ya, berokat fathah. Waladdo, bukan lob, tapi la. Kalau kita lambatkan ya, la masuk ke do, waladdo. Do itu tasdid, ingat sekali lagi ditekan. Jadi cara bacanya ghairil maghdubi alaihim waladdo. Lihat mulutnya, walab. Beda sama kalau kita ucapkan waladdo. Nah, nampak beda salahnya. Oke? Perbedaan antara yang salah dan benar. Jadi sekali lagi itu lam itu berokat fathah, setelahnya ada tasdid huruf do dibaca jelas lamnya, baru masuk ke huruf do ditekan karena ada tasdid. Syukran. Mungkin ini aja yang dapat kita pelajari atau dapat kita ketahui bersama kesalahan-kesalahan dalam membaca surah Al-Fatihah beserta koreksinya. Dan kita harapkan kita semua bisa lagi terus belajar dan terus mengingat bahwa membaca Quran itu tidaklah hanya sekedar membaca seperti buku-buku yang lain ya. Karena nilainya beda kita membaca Quran sama yang lain itu. Kita mendapatkan keutamaan, pahala, dan banyak keutamaan-keutamaan dalam segi yang lainnya seperti ya. Pokoknya intinya kalau kita baca Quran, keutamaan membacanya, kita pahami arti dan sebagainya. Nah, di sini kita fokus dulu terhadap tahsinnya. Jadi mudah-mudahan sekali lagi kita bisa memahami materi ini dan insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk memperbagus bacaan kita hingga kita bisa menguasai Quran secara keseluruhan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.